Alhamdulillahi haqqa hamdih. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa natubu ilaih. Wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi liqa'i rabbih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratal mukarramin yang kami hormati, para alim, para ulama, para asatid, para ustadzat, romo kiai, para sesepuh, para bini sepuh, wabil khusus hadratal afadil, sahibul hajat, Bapak Herizal beserta Ibu Yudi Winanti sekeluarga. Wabil khusus juga keluarga besan, Bapak Haryadi beserta Ibu Siti Amini dan keluarga besar dari Kalasan. Yang kami hormati juga kedua mempelai, Mas Alvin Syarifuddin Syahab dan Mbak Anissa Hanifari. Dan kita semua mendoakan barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Dan kita mendoakan barakallahu likulli wahidin minhuma fi sahibihi. Allahumma barik lahuma fi kulli wahidin min sahibihima wa barik lahuma fi umrihima wa barik lahuma fi auladihima. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati seluruh hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah atas limpahan karunia-Nya. Pada pagi yang cerah ini Allah menghimpun kita menyaksikan satu akad yang suci dan agung. Menjadi saksi dipinjamnya asma Allah Subhanahu wa taala untuk menghalalkan apa yang kemudian tidak diizinkan di antara dua anak manusia kecuali dengan hak, kecuali dengan asma Allah Subhanahu wa taala di dalam akad yang suci dari seorang wali dan disaksikan dua saksi yang adil. Maka kepada Mas Alvin dan Mbak Ica, yang pertama kami wasiatkan juga kepada diri kami dan kita semua adalah mari meniatkan pernikahan ini betul-betul untuk ibadah kepada Allah. Sebab Allah Subhanahu wa taala yang mensyariatkan pernikahan untuk kita, dan dengan namanya lah kita mengucapkan akad yang suci dan agung ini. Akad yang sangat besar yang oleh Al-Quranul Karim disebut sebagai mitsaqan ghalidha, disebut sebagai perjanjian yang berat. Kata mitsaqan ghalidha di dalam Al-Quran hanya muncul 3 kali. Yang pertama untuk menyebut perjanjian antara Allah dengan para rasul ulul azmi, yakni Nabiullah Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad alaihi wassalatu wassalam, bahwa mereka akan mengemban risalah dengan teguh apapun yang harus dihadapi. Yang kedua yang disebut mitsaqan ghalidha adalah perjanjian antara Allah dengan Bani Israel yang dipimpin Nabiullah Musa alaihissalam, sampai Allah mengangkat gunung Tursina di atas kepala mereka. Dan yang ketiga yang disebut mitsaqan ghalidha adalah akad nikah, perjanjian di mana seorang bapak yang menjadi penanggung jawab dari seorang anak perempuan yang mendidiknya sejak kecil, yang kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala
tentang segala serba-serbinya, telah mengalihkan tanggung jawab kepemimpinan itu kepada seorang suami. Maka seorang suami dalam hal ini telah mengambil sebuah perjanjian yang berat untuk menjaga dirinya dan keluarganya semuanya kelak dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Maka mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada Mas Alvin, Mbak Ica dan kita semua untuk senantiasa berada di atas niat ibadah dan menjadikan takwa kepada Allah, rasa takut kepada Allah sebagai pilar rumah tangga kita. Karena dengan takwa maka akan terjaga segala kebaikan. Seseorang bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri, kepada siapa aku nikahkan anak perempuanku? Kata Imam Hasan Al-Basri, kepada seorang yang bertakwa kepada Allah. Karena orang yang bertakwa kepada Allah itu kalau mencintai anak perempuanmu maka dia akan memuliakannya dunia akhirat. Bahkan ketika dia tidak mencintainya, maka seorang lelaki yang bertakwa tidak akan pernah tega untuk menyakitinya, lahir maupun batin. Niat ibadah dengan diasasi takwa kepada Allah, mudah-mudahan bisa kita bawa senantiasa dalam kehidupan pernikahan, rumah tangga dan keluarga. Karena dengan takwa itu Allah yang menjaga kita. Dengan takwa itu Allah yang akan menjadikan kita kelak berhimpun kembali sebagai suami istri bukan cuma di dunia tetapi juga di surganya. Udkhulul jannah antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah ke dalam surga, kamu dan istrimu dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jannatu adni yadkhulunaha ma'as-salihina min abaihim wa abnaihim wa azwajihim. Ke dalam surga yang akan mereka masuki bersama orang-orang yang saleh dari bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, dan istri mereka. Yang kedua, yang saya wasiatkan kepada Mas Alvin dan Mbak Ica dan juga kepada diri saya lebih-lebih dan kita sekalian, adalah bahwa pernikahan ini mengambil jalan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan sunnah Rasulullah yang kita ikuti, maka kita berkewajiban pula menjadikan Rasulullah sebagai uswah hasanah dalam berumah tangga. Sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Dan aku adalah contoh bagi orang yang hendak berbuat baik, sebagaimana aku telah berbuat baik kepada keluargaku. Keluarga adalah saksi utama kita kelak di akhirat. Apa gunanya dipuji-puji orang di luar sana, dipuji-puji orang di lingkungan yang luas, apalagi dipuji-puji hanya di media sosial. Ketika kelak ditanyakan kepada istri dan anak, ternyata semua pujian itu batal. Keluarga adalah saksi utama kita kelak di hadapan Allah tentang kebaikan dan keburukan kita. Dan sunnah Nabi SAW meliputi hal yang paling zahir untuk memperlakukan keluarga dengan sebaik-baiknya. Banyak di antara kita lebih rapi ketika pergi daripada ketika pulang. Sementara Nabi SAW mencontohkan, disebutkan oleh Sayyidina Anas ibnu Malik, tidak pernah Rasulullah mengetuk pintu, mengucap salam, meminta izin masuk kepada keluarganya di rumah, melainkan beliau telah bersiwak dan memakai wewangiannya terlebih dahulu. Bagi Nabi SAW, keluarga berhak untuk mendapati kita dalam keadaan terbaik, dalam keadaan terbersih, tersegar, terwangi. Maka kami Pak di kantor menyediakan banyak kamar mandi. Anjurannya kepada karyawan kalau pulang mandi dulu. Ketemu keluarga dalam keadaan paling fresh, paling segar, agar masalah kantor tidak terbawa ke rumah.
Karena kalau masalah kantor terbawa ke rumah, masalah rumah terbawa ke kantor Pak. Tuker-tukeran nanti. Ruwet semuanya. Sunnah Nabi SAW bahkan dikatakan oleh Sayyidina Abu Hurairah. Nabi SAW kalau pulang dari perjalanan jihad fisabilillah yang jauh, beliau tidak langsung masuk kota Madinah, tetapi memerintahkan para sahabat untuk berhenti di mata air, memerintahkan mereka mandi, memerintahkan mereka memakai pakaian terbaik, memangkas yang harus dipangkas, mencukur yang harus dicukur, memakai wewangiannya, baru untuk bertemu dengan keluarganya dalam keadaan terbaik. Sunnah yang paling sederhana dan paling zahir dalam memuliakan keluarga. Karena keluarga nomor 2 ba'dallah. Nabi SAW penampilan terbaiknya ketika menghadap Allah. Nomor 2-nya ketika kepada keluarga, baru sesudah itu kepada yang lain. Gambaran ini juga menjadi sebuah cermin bagi kita dalam perkara-perkara yang lain. Untuk mengikuti sunnah Nabi SAW di dalam berbuat baik kepada keluarga. Kalau kepada seorang pembantu Anas ibni Malik berkata 10 tahun aku membantu di rumah Rasulullah, tidak pernah beliau berkata kepadaku, kenapa kau lakukan ini? Dan tidak pernah beliau berkata kepadaku, kenapa tidak kau lakukan itu? Bayangkan kepada pembantu tidak pernah mengatakan kenapa kau lakukan ini dan kenapa tidak kau lakukan itu. Bagaimana kepada istri? Bagaimana kepada anak? Sebuah keindahan akhlak kiblat kita semua. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dan Rasulullah yang akan bertanya kepada kita tentang keluarga kita. Sebab beliau di dalam khutbah terakhir ketika berjumpa dengan kaum muslimin dalam haji wada di Masjid Khaif di Mina, beliau berkata, aku wasiatkan kepada kalian, keluarga kalian, istri-istri kalian. Yang ketiga, kepada Mas Alvin dan Mbak Ica, yang saya wasiatkan adalah kedua orang tua. Dan sekarang telah menjadi keempat orang tua. Menikah bukanlah sebuah keadaan yang bisa mengurangi bakti kita kepada kedua orang tua. Bahkan menjadi tuntutan bagi kita untuk melipat gandakannya. Jangan sampai bakti kita kepada orang tua berkurang karena kita sudah punya keluarga sendiri. Justru ini saatnya keluarga kita diajak untuk menunjukkan bakti bersama-sama kepada keempat orang tua kita kini. Mertua kita adalah orang yang melahirkan pasangan kita. Maka tanpa mereka tidak ada pasangan kita. Dan tanpa pasangan kita tidak ada keluarga kita. Mereka adalah titipan Allah, amanah Allah. Sebab sesudah menikahkan hampir bisa dipastikan setiap orang tua bertambah tua. Setiap orang tua bertambah usia. Dan di sisi usia mereka, di sisa-sisa usia mereka, apa yang kita lakukan sebagai bakti adalah kebahagiaan yang tidak terperi. Terutama ibu kepada ibu. Tentu Mas Alvin dan Mbak Ica teruslah berbakti. Ada hal-hal sederhana yang kadang perlu kita lakukan, yang tanpa kita sadari itu adalah hal yang sangat bernilai. Di antaranya berkabar, sekedar mengirim pesan kepada istri nanti, kepada ibu ketika kita misalnya dalam tugas dinas, Bu, nyuwun doa, Dek, nyuwun doa, ini sudah boarding, mau naik pesawat. Ketika landing, sudah masuk ke ruang, bandara memberi kabar, alhamdulillah, sampun landing sudah di tujuan selamat. Sekedar memberi kabar seperti ini, betapa bahagia, berbangga-bangga seorang ibu dan seorang istri. Karena mereka merasa menjadi bagian dari hidup kita, menjadi bagian dari perjalanan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan tugas-tugas kita, pengabdian kita kepada bangsa, kepada negara, kepada institusi. Karena setelah kita berkeluarga, kita bukan lagi aku dan kamu, tapi ini adalah kita. Kepada ayah, apa yang bisa kita lakukan untuk mengisi masa usia mereka selanjutnya,
menyisihkan waktu untuk bersama-sama melakukan hal-hal yang bermakna akan menjadi bakti yang terkenang dan melahirkan doa-doa keridhaan. Tidak ada rumah tangga akan sukses tanpa doa-doa penuh keridhaan dari kedua, bahkan keempat orang tua. Yang berikutnya yang kami wasiatkan kepada Mas Alvin dan Mbak Ica dan lebih-lebih kepada diri kami sendiri adalah kelak akan hadir insya Allah dari pernikahan ini anak-anak. Maka lahirnya anak-anak ini menjadi harapan besar dari kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi sumber pahala yang tidak putus-putus bahkan setelah kematian kita. Karena mereka waladun salihun yad'ulah, anak-anak yang saleh yang akan mendoakan orang tuanya. Karena mereka adalah bekal yang kita titipkan berupa ilmu bermanfaat yang akan mereka amalkan dan pahalanya juga mengalir kepada kita. Maka karena kita mengharapkan anak yang saleh, tidak ada pilihan kecuali juga berjuang menjadi orang tua yang saleh. Bahkan sejak hari ini ketika akad nikah diucapkan, berkomitmen untuk menjadi seorang ayah dan seorang ibu yang segala tindak tanduknya akan menjadi role model bagi anak-anaknya. Yang segala perbuatan dan munajatnya kepada Allah akan menjadi bekal bagi anak-anaknya kelak. Mudah-mudahan Mas Alvin dan Mbak Ica membekali diri dengan ruhaniyah, hubungan yang mesra dengan Allah, juga sekaligus membekali diri dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk menjadi orang tua, parenting, keayah bundaan, bagaimana menjadi ayah yang baik, menjadi ibu yang baik, perlu dikaji dan dipelajari. Karena sesungguhnya dia tidak diajarkan di sekolah kita. Dan jangan pernah lepas dari doa-doa yang menyambung ke atas dan menyambung ke bawah. Doa ke atasnya, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa ke bawahnya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Karena dengan doa yang bersambung-sambung ke atas dan ke bawah ini, insya Allah kita juga bersambung-sambung dihimpunkan di dalam surga. Alladzina amanu wa taba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman, anak cucu mereka mengikuti dalam keimanan, kami himpunkan mereka bersama seluruh garis keturunannya, ke atas dan ke bawah di dalam surga yang sama. Ini harapan dan family goals kita semua. Yang berikutnya, yang kami wasiatkan kepada diri kami, dan juga Mas Alvin dan Mbak Ica semua, seluruh hadirin hadirat sekalian, adalah tentang pasangan kita. Dia hadir sebagai anugerah Allah, maka Allah menjadikannya tanda-tanda kebesarannya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Kalau kita mengharapkan sakinah, maka sakinah itu pertama maknanya litaskunu ilaiha adalah litastaifu biha, supaya kamu bisa menjaga kesucian dirimu dengan kehadiran pasanganmu. Sakinah itu pertama-tama bukan soal tidak ada beda pendapat, tidak ada suara meninggi, tidak ada pertengkaran, bukan. Sakinah itu pertama-tama kalau suami dengan kehadiran istri bisa menjaga kesucian dirinya. Kalau istri dengan kehadiran suami bisa menjaga dirinya dari dosa-dosa, menghindarkan dari perbuatan keji. Itu yang disebut sakinah pertama-tama. Maka lita'tofu ma'aha, sakinah juga berarti membangun ikatan lahir batin dengan istri. Suami yang setia mungkin bukan suami yang tidak pernah tergoda di luar sana. Tapi seperti yang digambarkan Rasulullah SAW, apabila salah seorang di antara kalian melihat seorang wanita yang dijadikan syaitan sebagai penggoda baginya, lalu dia tertarik kepada wanita itu, maka dia segeralah pulang ke rumah dan temui istrinya. Karena pada istrinya terdapat segala sesuatu pada wanita itu, hanya saja lebih suci dan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang yang senantiasa menjadikan
istrinya sebagai tempat berlabuh. Meskipun apapun yang ada di luar sana bergejolak, menggoda, tetapi dia sadar yang dihalalkan baginya adalah yang terikat akad suci. Dan di sanalah dia membuktikan ketakwaannya kepada Allah dengan kembali kepada istrinya. Ketika sudah menikah, setan sangat bersemangat untuk memisahkan seorang suami dengan istri karena pintu kerusakan dari berpisahnya suami dan istri sangat besar. Maka begitu menikah, meskipun sebelum menikah sudah ditimbang-timbang ini yang paling cantik, kalau hanya mencari yang cantik setiap hari keluar edisi baru, Mas. Tetapi kalau kita kemudian meneguhkan doa kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, maka kita akan memandang istri kita bukan hanya batas-batas dunianya, tetapi insya Allah yang akan terlihat adalah bayangan surgawinya. Seorang wanita solihah kalau sudah masuk surga, 70.000 kali lipat lebih cantik daripada bidadari yang paling cantik. Tapi kalau ketika di rumah, ya mungkin kadang-kadang menyamar, Mas. Penyamarannya sempurna, pakai daster, berantakan, belum mandi. Tapi penyamaran itu sementara, karena kita insya Allah akan dipersatukan kelak di surga Allah Subhanahu wa ta'ala selama semuanya dijaga. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sakinah juga berarti litamilu ilaiha. Sekarang sudah beda dengan dulu. Dulu ada kuliner enak, rekomendasi food vlogger, kita kepengen, kita kejar, kita beli. Sekarang lihat makanan saja yang pertama terpikir adalah yang di rumah makan apa ya. Kalau bapak-bapak ini perlu dilatih, kalau ibu-ibu itu sudah otomatis. Biasanya kalau arisan atau pengajian itu snacknya dibawa pulang ibu. Karena yang dipikirkan itu yang di rumah makan apa, Masya Allah. Ini sudah bukan lagi aku dan kamu, aku dan dia, tetapi kita. Saya pernah diminta safari dakwah di Amerika Serikat itu dulu 21 hari 11 kota keliling, Pak. Setiap kota yang saya singgahi saya diajak untuk lihat tempat wisata yang bagus. Saya nolak. Enggak usah, Pak, saya di sini saja tak nulis. Loh kenapa saat ini tempatnya bagus loh, jarang-jarang bisa ke sini, belum tentu bisa ke sini lagi. Enggak, saya nanti kalau lihat tempat yang bagus saya malah sedih. Loh kok bisa sedih? Oh, saya sendiri kesininya, istri saya enggak ikut. Anak saya enggak ikut. Nanti saya malah sedih kalau kemudian melihat tempat-tempat yang bagus. Litamilu ilaiha sudah bukan lagi untuk diri kita, tapi betul-betul kebersamaan yang kita pikirkan. Walitatma'innu biha dan itmi'nan, bagaimana kemudian kita merasakan ketentraman ketika bersama. Kata Nabi SAW, bersama membangun ketaatan. Maka Allah merahmati seorang suami yang bangun sholat malam, lalu dia bangunkan istrinya sholat malam. Kalau istrinya enggak mau bangun, dia percikan air dengan lembut ke wajahnya. Maka Allah merahmati seorang istri yang bangun untuk sholat malam. Dia bangunkan suaminya untuk sholat malam. Kalau suaminya enggak bangun, dia gerujuk pakai ember. Bukan ya, hadisnya sama. Dia percikan air dengan lembut ke wajahnya. Insya Allah. Bersama membangun ketaatan. Ketika sedang tidak bersama, mungkin suami ada tugas keluar kota, pekerjaan kantor, dinas. Maka saling menitip kepada Allah. Gerakan anti korupsi dimulai dari pagi hari ketika istri mencium tangan suaminya, ya, suami meletakkan hidung di ubun-ubunnya, kemudian si istri berkata, "Mas, selamat berjuang pahlawanku. Kalau pulang bawa yang halal saja yang Mas. Kami ini kalau disuruh nahan lapar sedikit insya Allah kuat, tapi kalau nahan api neraka enggak akan kuat. Selamat berjuang kekasihku, pahlawanku, I love you." Muah. Ini suami-suami akan mampu menjaga diri dari yang haram karena semangat dari istri. Insya Allah. Itmi'nan, didoakan ketika sedang bertugas, dititipkan kepada Allah. Enggak ada yang bisa menjaga selain Allah. Kalau cuma pasang GPS tracker, kalau cuma pasang penyadap WhatsApp, itu enggak cukup untuk menjaganya. Yang bisa menjaganya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sakinah diikuti oleh mawaddah, cinta yang menggelorakan, saling memberi semangat, saling memacu untuk bisa mendapatkan prestasi dan memberi kontribusi. Dan rahmah
kita berlatih untuk menjadi pencinta sejati, karena kalau sudah rahmah dalam kehidupan rumah tangga, rahmah itu cinta yang hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Demikian yang dapat kami sampaikan selaku ular-ular ya, kata orang Jawa, bahasa Inggrisnya snake-snake. Gitu. Mudah-mudahan bermanfaat, kami mohon maaf atas segala yang kurang berkenan, yang kepada sahibul bait, kepada seluruh hadirin hadirat, terkhusus kepada kedua mempelai, sekali kami mendoakan barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شفت ياما ناس منى هتعيش العمر جنبك وبرضه ما يكفيش أحلى دنيا عندي ما تساويش إلا معاك يا رسول الله وحشني